Pernahkah kita bertanya, di manakah letak diri kita yang sesungguhnya? Ilmu neurosains modern menjawabnya dengan menunjuk pada organ bernama otak, sebuah jaringan saraf kompleks yang menjadi pusat kendali segala pikiran, emosi, dan keputusan. Namun, dalam khazanah keilmuan Islam, pembahasan tentang pusat kesadaran dan kecerdasan manusia telah dimulai berabad-abad yang lalu, dengan istilah yang lebih luas dan mendalam, akal, dan qalb, hati. Konsep ini tidak sekadar metafora, melainkan kajian serius yang melibatkan filsafat, kedokteran, dan teologi. Para ilmuwan muslim klasik telah melakukan observasi mendalam tentang bagaimana manusia berpikir, merasa, dan mengenali Tuhannya. Mereka meletakkan fondasi awal bagi apa yang sekarang kita sebut sebagai psikologi kognitif dan neuroscience. Video ini menawarkan perspektif spiritual yang unik tentang hakikat manusia. Ibnu Sina adalah seorang ahli bidang kedokteran dan filsafat jiwa sangat fenomenal. Dalam magnum opusnya, Al-Qanun fi al-Tibb, The Canon of Medicine, ia membahas secara detail tentang fungsi otak, sistem saraf, dan bagaimana persepsi indrawi bekerja. Ia menggambarkan otak sebagai tempat beredarnya ruh hewani yang mengatur sensasi dan gerakan. Lebih dari itu, dalam karya filosofisnya seperti Kitab Al-Najat dan Al-Isyarat wa Al-Tanbihat, Ibnu Sina membedah konsep akal secara bertingkat, mulai dari akal potensial, akal aktual, hingga akal perolehan. Baginya, akal adalah fakultas imaterial yang mampu menangkap bentuk-bentuk universal dan kebenaran abstrak, sebuah proses yang mirip dengan konsep kognisi tinggi dalam neuroscience modern. Pemikirannya tentang jiwa yang rasional dan hubungannya dengan tubuh ini menunjukkan pemahaman yang sangat maju untuk zamannya, mengantisipasi perdebatan mind-body yang masih berlangsung hingga kini. Sementara Ibnu Sina mendekati dari sisi filosofis medis, Imam Al-Ghazali menawarkan pendekatan psikospiritual yang dalam. Dalam Ihya Ulum Al-Din, Al-Ghazali secara rinci memetakan anatomi batin manusia. Ia menggunakan istilah qalb, hati, bukan sekadar sebagai organ fisik, melainkan sebagai entitas spiritual yang menjadi pusat pengetahuan, emosi, dan hubungan dengan Allah. Qalb, menurut Al-Ghazali, bisa sakit dan bisa sehat. Penyakit hati seperti iri, sombong, dan ragu adalah gangguan kognitif spiritual yang mengaburkan kemampuan manusia untuk mengenali kebenaran. Proses penyembuhannya melibatkan latihan mental, riyadah nafas, zikir, dan pembiasaan perilaku baik, konsep yang sangat mirip dengan terapi kognitif perilaku modern. Al-Ghazali memahami bahwa pola pikir dan keyakinan mempengaruhi keadaan batin, sebuah insight yang sejalan dengan temuan neuroscience tentang neuroplastisitas, di mana pikiran dan pengalaman dapat mengubah struktur dan fungsi otak. Ilmuwan lain yang memberikan analisis tajam adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitabnya yang monumental, Al-Tibb al-Nabawi, dan Kitab Al-Ruh, ia menggabungkan wawasan medis, psikologis, dan spiritual. Ibnu Qayyim membahas bagaimana emosi seperti sedih, takut, dan cinta memiliki dampak langsung pada kondisi fisik jantung dan tubuh secara keseluruhan. Ia bahkan menyebutkan bahwa sikap optimis dan berpikir positif dapat memperkuat tubuh dan sistem imun, sebuah pendahulu dari psikoneuroimunologi modern. Pemikirannya tentang bagaimana zikir dan fokus kepada Allah dapat menenangkan hati dan mengatur gelombang pikiran, menggambarkan sebuah praktik meditasi atau mindfulness yang berpusat pada tauhid. Integrasi ini menunjukkan bahwa para ulama zaman dulu tidak memisahkan ilmu tentang jiwa dari ilmu tentang tubuh, keduanya adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Lalu, apa relevansi pemikiran klasik ini di era Evenly dan brain mapping? Pemikiran mereka mengingatkan kita bahwa neuroscience modern, meski sangat detail secara teknis, baru memetakan how-nya, bagaimana otak bekerja secara mekanis. Sementara warisan ilmuwan muslim klasik banyak membahas why-nya, untuk apa akal dan hati itu digunakan, serta bagaimana mengarahkannya untuk mencapai tujuan tertinggi manusia, mengenal pencipta dan berperilaku mulia. Mereka melihat otak dan hati sebagai instrumen untuk mencapai marifah, pengetahuan sejati, dan takwa. Dalam konteks sekarang, sintesis antara kedua pendekatan ini sangat berharga. Dengan memahami temuan neuroscience, sekaligus merenungkan kedalaman makna, akil dan qalb, kita bisa membangun gaya hidup yang tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menyehatkan dan menerangi hati.
Pada akhirnya, eksplorasi ini bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan undangan untuk mengembalikan sains pada kerangka teleologis yang bermakna, di mana ilmu pengetahuan dan spiritualitas berjalan beriringan untuk kemaslahatan manusia seutuhnya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Mari terus menggali ilmu, menyambung rantai keilmuan, dan mengisi kemajuan dengan nilai-nilai ketakwaan.